Rohayu, rohayu, sagung dumadi. Puji syukur dumating Gusti kang akorya jagat. Selamat datang kembali para putra cucu di Gubuk Tuwa, tempat kita meluruhkan lelah di channel Kisah Mbah Arjo. Mreneo, lungguh sing kepenak. Mendekatlah kelincak kayu ini. Malam ini rembulan nampak semu kemerahan, seolah memberikan isyarat bahwa jagat sedang ingin bicara. Pernahkah kalian merasa di dalam dada kalian ada sesuatu yang bergejolak tanpa sebab? Seperti ada api yang ingin meloncat keluar, namun tertahan oleh raga yang fana? Sobat mistis, di jagat raya ini tidak ada yang kebetulan. Kamu lahir ke bumi bukan sekadar membawa nama, tapi membawa stempel dari alam semesta. Dan malam ini, Simbah ingin membedah salah satu stempel yang paling panas, paling berwibawa, namun sekaligus paling menyimpan rahasia kelam. Weton Pahing. Jika kamu atau orang yang kamu cintai lahir di hari ini, berhentilah sejenak. Matikan lampu, nyalakan dupa jika perlu. Karena apa yang akan Mbah ceritakan bukan sekadar hitungan angka, melainkan getaran sukmo yang bisa mengubah garis nasibmu. Di balik tenangmu ada badai yang tersembunyi. Di balik diammu ada auman macan yang menggetarkan hutan. Mari kita mulai pengembaraan batin ini, menembus kabut waktu, menyibak tabir primbon yang sudah berusia ratusan tahun. Ojo ditutup videone, amargo iki dudu sembarang cerita. Ini adalah cermin jiwamu yang tersembunyi di balik nama besar Kisah Mbah Arjo. Dalam ilmu katuranggan dan titikan yang Mbah pelajari dari para sesepuh, pahing itu bukan sekadar urutan hari pasar. Pahing adalah pemegang mandat dari cakra jantung langit. Bayangkan, Cah Bagus, Cah Ayu, jantung adalah pusat kehidupan. Tanpa detak jantung, raga ini hanyalah seonggok daging tak berguna. Maka orang pahing adalah jantungnya dunia. Mereka adalah motor penggerak, mereka adalah sumber semangat bagi orang-orang di sekelilingnya. Elemennya adalah geni alias api. Tapi ini bukan api kompor yang sekadar membakar kayu, melainkan api purba yang tersimpan di inti bumi. Dalam pembagian arah mata angin Jawa, pahing berkuasa di arah selatan. Siapakah penguasa selatan dalam mitologi kita? Beliau adalah sosok yang penuh wibawa, merah dan membara. Itulah mengapa aura orang pahing itu secara alami berwarna merah jingga. Mbah sering melihat orang pahing itu kalau masuk ke suatu tempat, atmosfer ruangan itu berubah. Ada tekanan yang tak terlihat, ada kewibawaan yang ngedap-ngedapi. Itulah pancaran cakra jantung. Kamu tidak perlu bicara banyak, orang sudah tahu kalau kamu punya prinsip. Namun segel ini bersifat sinengker atau dirahasiakan. Banyak orang pahing yang tidak sadar bahwa mereka memicu energi di sekitarnya. Kamu adalah matahari di siang bolong, memberi terang, tapi jika terlalu dekat bisa menghanguskan. Disinilah kisah Mbah Arjo ingin mengingatkanmu. Kenali cahayamu, jangan biarkan ia padam oleh keraguan. Cucu-cucuku, mari kita bedah sifat aslimu. Wong pahing kui ibarat gunung geni sing lagi turu. Terlihat tenang dari kejauhan, hijau royo-royo, damai dipandang. Namun, di kedalaman jiwanya, lahar panas terus bergejolak. Kamu adalah tipe manusia yang tidak suka cari ribut. Kamu lebih suka diam, mengamati, dan bekerja dalam sunyi. Tapi, Simbah beri peringatan buat siapapun yang berani mengusik kehormatan orang pahing. Ojo pisan-pisan gugah macan turu. Watak genimu membuatmu memiliki ambisi yang setinggi langit.
Kamu tidak puas dengan hal-hal yang biasa saja. Kamu ingin menjadi yang terbaik, yang paling unggul, dan yang paling diakui. Sifat ini membuatmu menjadi pribadi yang mandiri, tidak suka merepotkan orang lain, dan punya harga diri yang setinggi Gunung Merapi. Tapi hati-hati, sifat panas ini seringkali membuatmu gampang tersinggung. Kadang, hanya karena satu kata yang salah dari orang lain, hatimu langsung membara. Kamu bisa mendiamkan orang selama bertahun-tahun karena satu luka. Kamu punya daya ingat yang luar biasa soal rasa sakit hati. Di channel kisah Mbah Arjo ini, si Mbah ingin bilang, api itu bagus untuk memasak. Tapi kalau tidak dikontrol, ia akan membakar dapurmu sendiri. Kamu hebat karena prinsipmu, tapi kamu sering jatuh karena egomu yang keras sekeras batu karang. Mampukah kamu menjinakkan api di dalam dadamu? Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Sisi mistis yang menyelimuti raga pemilik Pahing. Secara supranatural, orang Pahing itu punya bau yang sangat khas bagi bangsa jin dan lelembut. Aroma auramu itu tajam, seperti bau logam yang dipanaskan. Hal inilah yang membuat makhluk halus kelas rendah biasanya menyingkir. Mereka segan atau bahkan takut terpanggang oleh energimu. Banyak sesepuh bilang, orang Pahing itu secara alami dijaga oleh khodam macan. Entah itu macan putih, macan lodaya, atau macan kumbang, tergantung dari neptu harinya. Itulah mengapa saat kamu sangat marah, matamu akan berubah tajam, suaramu menjadi lebih berat dan bergetar, dan orang di depanmu akan merasa gemetar tanpa sebab. Itu bukan kamu, tapi penjagamu yang sedang menampakkan taringnya. Selain itu, ada satu kelebihan yang sangat berbahaya sekaligus berkah. Ucapane mandi. Apa yang keluar dari mulut orang Pahing, jika diucapkan dengan keyakinan atau saat hati sedang sangat terluka, seringkali tembus ke langit dan jadi kenyataan. Idumu idu geni. Maka dari itu, dalam kisah Mbah Arjo ini, Mbah wanti-wanti, jangan mudah mengutuk, jangan mudah menyumpah. Gunakan lisanmu untuk berdoa, karena getaran batinmu jauh lebih kuat dari weton lainnya. Kamu adalah kesatria yang membawa pedang terhunus, maka gunakanlah untuk melindungi, bukan menyakiti. Si cah bagus, Cahayu. Mandek sedelaya, ojo kesusu. Coba seruput disik kopine, utawa wedang sehine, biar dadamu lebih lapang. Mbah tahu, bahas soal Pahing ini pancen gawe ati berdebar. Rasane koyok lagi dirunci-runci. Bener nggak? Nah, sambil Mbah benerin duduk, coba deh kamu lirik tombol subscribe di bawah itu. Kalau warnanya masih merah, diklik dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan wejangan-wejangan rahasia dari gubuk kisah Mbah Arjo ini. Sudah? Matur nuwun ya, Cah Ayu, Cah Bagus. Ayo, sekarang tarik napas dalam-dalam. Kita bakal masuk ke bagian yang lebih wingit lagi. Siap lanjut? Namun, cucuku, tidak ada manusia yang sempurna. Di balik kehebatan Pahing, ada jurang gelap yang seringkali membuatmu terperosok. Orang Jawa menyebutnya kaduk wani kurang dugo. Terlalu berani, terlalu percaya diri, tapi seringkali lupa perhitungan. Kamu seringkali mengambil keputusan hanya berdasarkan panasnya hati saat itu juga. Tanpa pikir panjang, kamu melompat ke medan perang, padahal kamu belum membawa perisai. Sisi gelap lainnya adalah sifatmu yang sulit menerima nasihat. Kamu merasa jalanmu adalah yang paling benar. Wong Pahing kui yen wis kadung karep, ora bisa dielus-elus. Kamu akan menerjang apapun demi keinginanmu. Hal ini seringkali membuatmu terjebak dalam masalah hukum, pertengkaran keluarga, atau kerugian finansial yang besar. Selain itu, meskipun kamu terlihat kuat, sebenarnya hatimu itu sangat sensitif.
Kamu gampang merasa kesepian di tengah keramaian. Kamu merasa tidak ada orang yang benar-benar mengerti apimu. Di channel Kisah Mbah Arjo, Simbah melihat banyak orang Pahing yang sukses secara materi, tapi batinnya merana karena merasa berjuang sendirian. Kamu perlu belajar bahwa air mata bukanlah tanda kelemahan, dan meminta bantuan bukanlah tanda kegagalan. Belajarlah untuk ngasor, merendah, agar energimu tetap stabil. Bagaimana dengan nasib dan rezekimu? Primbon menuliskan dengan tinta emas bahwa Pahing adalah weton yang punya wadah rezeki sangat besar. Namun, jalannya tidak pernah mulus. Istilahnya pahit-pahiting manis. Di masa muda, orang Pahing biasanya mengalami ujian yang luar biasa berat. Kamu mungkin pernah merasa dikhianati, jatuh miskin, atau disepelekan oleh orang-orang terdekatmu sendiri. Tapi ketahuilah, itu semua adalah proses pembakaran. Emas tidak akan murni kalau tidak dibakar di suhu tinggi. Kamu sedang ditempa oleh alam. Jika kamu kuat melewati masa-masa pahit itu tanpa kehilangan semangat, maka di usia matang rezekimu akan meledak layaknya bendungan yang jebol. Kamu ditakdirkan untuk menjadi orang kaya yang mandiri. Kamu tidak cocok jadi bawahan terlalu lama. Kamu adalah tipe bos, tipe pengusaha, atau tipe pemimpin kelompok. Rezekimu datang dari kecerdasanmu melihat peluang dan keberanianmu mengambil resiko. Menurut kisah Mbah Arjo, orang Pahing itu kalau sudah sukses biasanya sangat royal. Kamu suka berbagi, kamu suka menyenangkan orang tua. Itulah yang membuat rezekimu tidak pernah putus. Kuncinya cuma satu, jaga hubungan dengan ibu, karena doa ibu adalah air yang bisa mendinginkan api pahingmu, sehingga rezekimu berkah dan tidak cepat terbakar ambisi. Cucu-cucuku yang Simbah sayangi, kita sudah sampai di penghujung cerita malam ini. Weton Pahing adalah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Kamu diberikan kekuatan api bukan untuk membakar hutan, tapi untuk menjadi obor di tengah kegelapan bagi orang-orang di sekitarmu. Jadilah api yang menghangatkan, bukan api yang menghanguskan. Mbah Arjo berharap setelah mendengar narasi ini, kamu lebih bisa mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan lagi merasa kecil hati jika hidupmu saat ini sedang berat, karena itu hanyalah proses penempaan jiwamu. Teruslah berbuat baik, jaga lisanmu, dan kendalikan amarahmu. Karena di tangan orang Pahing yang sabar, dunia ini bisa diubah menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan di channel Kisah Mbah Arjo. Simbah sangat ingin tahu apakah ciri-ciri yang Mbah sebutkan tadi ada di dalam dirimu? Atau mungkin ada pengalaman mistis terkait weton Pahing yang ingin kamu bagikan? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari kita sambung silaturahmi di gubuk ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa, eling lan waspodo. Rahayu, rahayu, rahayu mulyaning jagat.